Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 10 Agustus 2022. Ya, dan apa kabar teman-teman ya? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat. Mungkin minggu ini morning briefing banyak off. Nanti setelah 17-an lah kita baru live Instagram lagi, ataupun morning briefingnya baru kita perbanyak. Lalu saya buat morning briefing kali ini juga bukan karena sebab ada beberapa pembahasan yang mungkin ya secara nggak langsung mungkin bisa kita manfaatkan lah ya. Secara nggak langsung mungkin bisa kita manfaatkan, baik itu untuk trade ataupun ya mungkin bagi teman-teman yang sudah punya emitennya bisa dijadikan saran atau rekomendasi untuk teman-teman decision making. Ya, apakah saya harus hold, apakah saya harus TP atau yang lain sebagainya. Oke, sebentar ya. Oke, lalu kita langsung aja. Pertama kita bahas market. Jadi satu hal yang bisa saya bilang di market itu unexpected banget. Jadi ya kalau kita perhatikan market kita, saya juga nggak nyangka bakal rebound. Highestnya tadi di 7142. Ini sudah cukup tinggi. Prediksi saya juga sebenarnya cuma di 7000, dan ya dia masih lanjut dengan beberapa keuntungan yang kita punya miliki ya. Pasar modal kita miliki, data ekonomi juga kemarin ternyata masih bagus walau inflasinya meningkat. Jadi ya mungkin ekspektasi jadi bagus. Lalu kita bahas secara teknikal, karena mau bagaimanapun ya market price kan discount everything. Jadi pergerakan harga pasar tentu akan mencerminkan apa yang sedang terjadi. Nah, kalau mau kita bahas secara spesifik di market gitu ya. Kalau mau kita bahas secara spesifik di market ya, maka sebenarnya kita mengetahui bahwa ada beberapa peak yang terjadi di IHSG. Ya, dimana kalau kita bisa kategorikan sebenarnya ada dua peak besar. Ya, peak itu puncak ya. Ada dua peak besar yang terjadi di market kita dalam beberapa waktu terakhir. Nah, ini kita gambarkan dalam dua garis. Ya, karena kalau mau ambil peak paling tinggi kita tariknya pasti dari sini. Ya, nah kalau kita perhatikan berarti kan ada dua garis besar ya. Ada dua peak besar yang bisa kita jadikan acuan sebagai analisa. Ya, peak ini dan peak yang ini. Nah, secara teori ya, kalau dia atau market mau mengikuti movement dari dari pattern yang terbentuk ya, ini mungkin bisa symmetrical triangle besar sih, cuman ya kayaknya bisa ascending, bisa descending, tapi triangle juga bisa sih ya. Triangle ya. Ya kurang lebih kan seperti ini ya. Jadi dia bergerak dalam move yang kurang lebih sama. Nah, cuman pattern ini bisa bisa gagal kalau seandainya high yang terjadi, ini kan market dari kemarin kan buat high baru terus ya. Dia buat high baru terus, buat harga yang lebih tinggi. Nah, ketika dia berhasil mencapai titik yang lebih tinggi daripada titik yang ini, ya, maka itu bisa dikatakan ya, market tidak jadi masuk ke dalam fase yang downtrend. Ya, minimal downtrend pendek. Kenapa? Karena kita belajar kan ini market buat higher high. Dia buat higher low. Ya. Oke, dia buat higher low. Ini kan ciri 1. Ciri 2 dia harus buat lower low. Untungnya dia belum buat lower low, makanya tadi saya bilang dia buatnya symmetrical. Ya, lalu ketiga, kalau ternyata dia confirm tidak lebih tinggi dari ini, dia buat higher low yang kedua. Nah, tinggal penentuan. Kalau dia ternyata sampai jebol dan buat low baru di sini, maka dia buat lower low. Dan apa yang terjadi ya, market confirm nanti bisa downtrend gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya dia ternyata bisa tembus higher high, dia buat high baru di sini, maka secara gak langsung kita bisa ekspektasi market confirm breakout. Dan ya bisa kita bilang something good happens lah. Meskipun feeling saya jujur agak pesimistis, market akan mentok, gak akan buat high baru. Ya mungkin saya doain analisa saya salah, tapi saya udah agak hopeless dengan market, naiknya udah kencang banget. Jadi saya pun nggak mau terlalu forsir ya. Saya pun nggak mau terlalu forsir untuk rekom.
gitu ya. Jadi ya apa namanya, karena ekspektasi saya dia bakal peaknya udah nih, ini peak ketiga. Nah dia tinggal cari bottoming low-nya, swing low-nya lagi ya. Dan kalau itu terjadi, saya rasa time frame-nya pas ya. Jadi Agustus pertengahan sampai September, bottoming September Oktober, start September Oktober, window dressing baru ngegas. Jadi saya rasa time frame-nya akan make sense ya. Cuman ya we will see lah gitu ya. Lalu sesuai judul kita punya morning briefing juga hari ini ya, apa namanya, kalau kita perhatikan kita juga bisa tahu bahwasanya ada beberapa emiten yang naik ke signifikan, salah satunya Bumi dan beberapa emiten IPO ya. Nanti tadi juga banyak sekali yang bahas, dan rata-rata emiten IPO pun kita udah bahas juga. Nanti saya kasih contoh ya. Lalu kita bahas spesifik di Bumi sesuai judul kita, semua sayang Bumi. Ada apa sih gitu di Bumi? Jadi mungkin sebagian beritanya Anda sudah dengar. Padahal sebenarnya rumor ini sudah mencuat ketika Bumi ada di sekitar sinilah. Sebenarnya di sini periodenya. Nah, cuman karena mungkin kelemahan teman-teman yang mungkin trading pribadi dan gak punya kenalan orang-orang yang punya informasi yang luas, Anda baru ngehnya ketika di sini. Ketika kita mempertanyakan Bumi ada apa kok naiknya signifikan banget. Dan iya, bisa dua kejadian, bisa Anda telat atau setidaknya masih bisa, cuman potential upside-nya, potensi kenaikannya sudah menipis. Ya, dan saya yakin sekarang orang pasti banyak semua bahas Bumi, rumor-rumor. Ya, sebenarnya rumornya banyak dan teman-teman udah tahu. Misalnya ada investasi dari Cina masuk, dan yang paling santer ya Salim gitu ya, yang masuk mungkin lewat OWK atau RI. Ya, saya sih nggak bisa bilang apakah valid atau tidak, tapi tim analis kita juga, kita di grup VVIP juga udah sering info. Ya, jadi sebenarnya kita dari 100 ke bawah sudah lirik. Ya, sudah lirik kayak gitu. Oke, jadi yang baru mau entry ya, saya sih to be honest ya, saya bukan tipikal yang maksa kejar. Kayak contoh BMTR sekarang 380. Kemarin pada FOMO di 4,5 saya bilang udahlah nanti dulu. Akhirnya emitennya turun. Nah, Bumi juga sama. Kita harus tahu resist-resistnya. For weekly ada resist 1 di 156. Psikologis lah ya, 156 150 itu kan psikologis ya. 156 150 psikologis. Jebol for weekly dia buat high baru. Wah, ini breakout nih. Kencang ini uptrend. Ya, dan karena ada isu Salim, ya Anda inget BRMS dari 70. Ya. Bahkan BRMS sempat dari berapa ya? Ya dari 70 lah ya. Waktu itu sempat RI digoreng sampai berapa? 300. Multi bagger. Jadi orang ekspektasi kalau memang Salim masuk ya Bumi bisa minimal 200 kan gitu ya. Jadi kalau mau kejar FOMO ya atur-atur, tinggal atur titik entry. Oke, lalu berikutnya apa namanya, kita bahas juga trade dan kita ya. Pertama ada Bumi, tentunya menjadi rekom kita buyback ya di tanggal 5 ketika Bumi masih nih di tanggal 5 di sini ya. Kita buy di sini untuk Bumi, lalu terbang capai TP3. Lalu juga IPO kita juga sudah filter ya. Kalau mau diurutin kan yang IPO listing barengan Tool, Buah, Clean. Urutannya Tool, Buah, Clean, dan terbukti Clean yang paling hancur. Jadi IPO kayak ini MEDS dan Crab kita juga sudah filter gitu ya. Lalu hari ini juga pas ada NICL, ini agak kepotong cropnya tanggal 9 di jam 10. Kita cicil beli 9599 dapat di 9697. Closingannya bagus. Ya karena emiten nikel juga termasuk yang lagi ongoing. Gitu ya. Jadi kalau yang mau join VVIP silakan. Kemungkinan besok atau enggak lusa kita ada promo spesial. Jadi kalau mau tunggu sampai besok atau lusa boleh juga sih. Dipantau aja di Telegram ataupun di Instagram kita. Oke. Lalu nextnya kita akan sedikit bahas juga tentang requestan dari teman-teman. Saya bukanya di handphone saja ya. Pertama ada JAR. Jadi kalau kayak broker summary bisa kebuka ya. Nah kalau kita lihat JAR sudah mulai ada sedikit distribusi dan itu wajar. Kenapa? Karena dia sudah arah 4 kali. Jadi kalau mau beli ya nanti dia tunggu beberapa candle, tunggu stabil baru entry ulang.
Karena kadang ada emiten IPO yang seperti itu, ARB 12 nanti dia sideways naik lagi. Ya, jadi tunggu mereda lah istilahnya. Sisanya saya no komen ya, karena bandara udah cuan banget. Lalu Meta kemarin sempat bergairah, cuman dia belum breakout high baru. Jadi sebatas dia baru breakout resist pendek aja di 145 149. Dia balik di bawah 145, dia false break, ya dia akan kembali sideways gitu ya. Lalu nextnya ada SMNT, ke trigger naik juga hari ini ya, karena mungkin komoditas juga masih lumayan kencang ya. Komoditas juga masih lumayan kencang di hari ini, cuman belum confirm apa-apa sih. Ya ini baru membal dari support aja di sekitar 800-an ya. Dan belum kelihatan lah, cuman volumenya cukup besar ya. Coba kita cek apakah ada inflow masuk. Bisa masuk watchlist sih, tapi nggak ada akumulasi ya. Jadi belum kencang lah. Justru adanya distribusi. Lalu nextnya ada NICL pola CNH. Wih cakep. Ya ini juga di kita punya Instagram juga saya udah bahas ya. Oh iya, ngomong-ngomong, nanti di hari Kamis kita ngobrol-ngobrol ya. Di hari Kamis kita ngobrol-ngobrol dengan dari Provindo Sekuritas. Kita bahas-bahas tentang perbankan. Ya ini saya juga sudah bahas. Lalu NICL, apakah Samunmologi kesayangan kita bisa bangkit? Harga masih di 98 ya. Masih pasti closingan. Ya ini Bumi dan ya closingannya bagus. Oke, pola CNH, ya intinya sih dia breakout ya, karena dia breakout, dia punya trend line. Akumulasi juga masih kencang. Momentum nikel ada. Ya, so far so good, membal dari 90 breakout, retest, lanjut lagi. Jadi moodnya bagus lah intinya. Ya tinggal kita kawal aja NICL. Oke, lalu nextnya Tool. Wah, coba kita buka broker summary-nya aja ya. Sisa sih no comment, saya masih keep. Warnanya saya udah lepas, tapi induknya saya masih. Retail masih jual, bandar masih pegang, bidnya berarti harusnya masih lock arah besok. Ya, Moonmologi apakah? Kalau Toolway pasti udah banyak yang buang. Tuh, tapi kalau toolnya pasti bisa di keep. NICL bisa ya, asal technical ini confirm breakout tadi di 100 101. Wah, ini bisa lanjut for swing ya, bisa lanjut. Meta udah, lalu Medco overall masih sideways. Ini komoditi yang belum terlalu ke trigger ya, ini komoditi yang belum terlalu ke trigger. Apa namanya, sideways sih ya. Nggak tahu LK-nya udah keluar belum ya Medco. Mungkin Anda bisa expected LK-nya bagus nanti. Overall masih sideways ya. Kalau sabar-sabar boleh sih di Medco. Cuman kalau untuk short term mungkin nggak terlalu ada momen. Lalu MLPL masih mencoba ya. MLPL masih mencoba, MPPA juga masih mencoba. Cuman apa namanya, kita kalau mau tarik support di sini, beberapa supportnya MLPL itu ada di 160. Oh sorry, 161 ya, 161 160. Dan itu saya rasa nggak boleh jebol sih. Atau kalau bisa kita perhatikan Bollinger tengahnya kan saat ini ada di 165 163. Nah ini kalau jebol Bollinger tengah, wah dia bisa ke next Bollinger ke 150. Jadi hati-hati nih kalau sampai jebol 163 atau 160 ya. Hati-hati ya. Untuk MLPL overall belum confirm di uptrend, cuman ya momentum daily-nya masih kuat gitu. Oh, oke, dikit banget ya yang nanya ya. Jadi ya saya mungkin bahas sedikit, ada beberapa pantauan kalau emiten buminya gerak ya, grup-grup bakri kayak energi. Overall Dewa sih yang paling ke trigger, volumenya juga break ya. Meskipun ada buangan tapi volumenya meningkat. Kalau buminya masih lanjut saya rasa akan ke trigger. Lalu kalau untuk IPO juga saya rasa buah masih lumayan oke. Cuman ada peluang buah bisa open. Tapi kalau tool feeling saya masih kuat sih besok. Ya, boleh kejar gak om besok? Jangan. Kenapa? Karena kayak tadi nih, kalau IPO itu unik ya. Kita nggak bisa prediksi. Tadi AMSS tiba-tiba digoreng, AMSS-nya diterbangin, Anda FOMO beli di 25. Wah, sideways nih. Sekarang 15, Anda hilang 10 poin. Anda hilang sekitar hampir 40% cuma-cuma. Wah, jadi hati-hati ya. Kalau nggak ngerti teknik susah. Kayak Rafiwe juga sama. Hancur. Toolway juga hati-hati.
Apalagi YP-nya udah buang ya. Underwriter udah pada buang. Meskipun mungkin tool masih bisa jadi alasan untuk digoreng. Cuman intinya hati-hati. Warren gak ada yang selalu paling bertahan lama seminggu 2 minggu doang kalau Warren. Sisanya kempes. Gitu. Ya lalu ya emiten-emiten nikel nih kan karena ada berita ya teman-teman ya. Emiten-emiten nikel nih karena ada berita Elon Musk. Kayaknya sudah confirm. Koreksi kalau saya salah. Salah satunya Vale ya, Inco. Ya karena memang produsen nikel yang kualitas bagus salah satu ya Vale sih. Ya satu lagi Antam ya, pemerintah punya ya. Oke. Lalu fakta menariknya ialah dia kembali berhasil tembus neckline-nya, di mana waktu itu Inco double top. Ini fun fact juga sih. Saya juga nggak expect dia bisa naik setinggi ini. Ya karena mungkin tiba-tiba ada berita nikel itu ya diborong ya. Itu kan berita yang kita nggak duga lah. Kalau kita bukan orang dalam kita nggak duga. Tapi dia udah nyampe sana. Dan sebenarnya target reboundnya sudah tercapai. Ya, target reboundnya. Jadi kalau Anda baru mau kejar sekarang, mungkin Anda bisa cari alternatif emiten nikel yang mungkin masih belum terlalu tinggi di peak. Ya mungkin kayak tadi makanya that's why saya rekomend nggak Inco karena udah ketinggalan. Apa yang saya rekom? Saya rekomend NICL. Gitu. Jadi kalau kita lihat trennya pun ya mentok-mentok dikit lagi naik deh sampai trend line. Nah, ini ada potensi rejection nih. Ya, jadi remind aja untuk short term memang moodnya bagus. Ya, moodnya bagus karena ada momentum. Tapi untuk pemilihan titik entry itu yang harus disesuaikan. Tuh ya, Antam juga kenceng. Tins juga. Tuh. Oh enggak, Tins enggak. Antam, Inco. NICL juga bagus. CP masuk. Ya, sisanya retail. Jadi apa namanya, ya cari yang teknikalnya titik entry masih boleh. Nah kalau Antam nih belum sampai, dia punya double topnya di sini nih di 2260 sampai 2300 lah ya, psikologis ya 2300. Ya ada EMA 200 juga, jadi ada potential peak untuk beberapa hari ke depan. Ya. Nah, jadi ya ini remind aja. Lagi pula naiknya udah lumayan ya, dari 1500 ke 2300 tuh udah 50% sebenarnya. Jadi hati-hati untuk titik entry, kita harus be careful. Lalu banking ini juga overall masih di push ya, banking. Jadi that's why market masih mencoba. Ya fun fact-nya kayak BBCA juga dia mau coba buat high baru. Nah, kalau sampai BCA buat high baru bisa, ya saya yakin market confirm buat high baru juga, dan nggak jadi tuh dia buat symmetrical, nggak jadi turun. Tapi remind aja, feelingnya ya harus hati-hati sih menurut saya. Ya karena kalau kita perhatikan MACD-nya ini divergence pendek ya. Ini kan naik. Ya, naik nih. Tapi sebenarnya ini MACD-nya udah mengecil. Ya, ini ciri divergence. Gitu ya, meskipun volume perdagangan masih di atas rata-rata sih, masih oke. Ya, lalu kalau mau kita pakai stokastik, ya ini stokastiknya dia masih buat high baru ya. Jadi belum ada divergence di stokastik. Tapi kenaikannya udah nggak equal. Ya dia udah melandai, stokastik masih diturun. Harganya masih buat high baru terus. Jadi terjadi ketimpangan. Sama kayak ini. Ya, ini terjadi sedikit ketimpangan lah ya. Jadi ini kan perlahan masih mencoba naik nih. Ini sini mau udah turun. Ya, di sini juga udah turun ini. Gitu ya. Jadi divergence itu yang bisa kita analisa nanti. Oke, dan ya sisanya lihat sikon sih. Intinya saya remind untuk hati-hati aja. Ya apalagi biasa secara historis market selalu bereaksi itu ketika pertengahan bulan. Jadi hati-hati nih. Ya kemarin juga di pertengahan bulan market stagnan ya. Pertengahan bulan ke atas market udah mulai stagnan, jebret. Gitu ya. Jadi harus hati-hati ya. Dan overall market technical masih bagus ya, karena requestan nggak ada.
Ya kurang lebih ini aja lah ya pembahasan. Dan mungkin kita lebih banyak interaktif nanti di live Instagram ataupun di grup Telegram. Oh iya, sama satu lagi reminder, kita kasih grup bot free ya. Saya nggak tahu nih udah dikasih belum ya. Coba wait. Ya nanti ada pengumuman. Jadi bot-bot yang biasa saya share itu gratis. Anda bisa pakai di di aplikasi di Android dengan cara Anda free sign up aja dan kasih ulasan bintang 5 di Play Store. Ya nanti detail Anda follow dulu Instagram untuk info lebih lanjut. Jadi saya rasa cukup. Thank you. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.